Halo semua, saya Hera Fitra. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana install Alma Linux 9 dan konfigurasi untuk server Node.js atau server Express.js bisa, atau Next.js, itu terserah. Bisa, intinya Node.js kita bisa menginstalkannya di server kita dengan menggunakan Alma Linux 9 dan beberapa tambahan seperti database dan lain-lain. Oke, langsung saja. Silahkan kalian siapkan terlebih dahulu VPS. Kalian bisa di Nevacloud ada, di rumah web ada. Silahkan kalian bikin terlebih dahulu, dan jangan lupa biasanya pilihannya ya Alma Linux 9 atau apa. Yang pasti di sini kita akan menggunakan Alma Linux 9. Nah, kalau sudah, silahkan create saja. Kalau misalkan di Nevacloud atau di website lain, kalau sudah, silahkan kalian akses servernya menggunakan yang namanya putih. Nih, kalau misalkan di putih, kalian bisa menggunakan putih untuk di Windows ya, untuk di Windows. Atau kalau misalkan pakai Linux, langsung saja SSH nama ininya, jadi pakai yang kayak gini. Nah, jadi tinggal di copy saja. Tapi kalau misalkan kita pakai Windows, pakai putih saja, di download, jangan lupa. Kalau sudah, tinggal diakses putihnya, lalu copy IP address-nya, jangan lupa. Terus portnya untuk default pasti 22. Oke, langsung saja open. Untuk login username biasanya di defaultnya pasti root. Terus passwordnya jangan lupa, ya rahasia lah ya, jangan nanti yang tahu. Nah, untuk settingan awal dari Alma Linux setelah misalkan kalian baru saja membeli atau menginstal Alma Linux di VPS, kalian yang perlu kalian lakukan berikutnya adalah kita harus mengupdate ya package atau repository dari Alma Linux tersebut dengan menggunakan sudo dnf update -y. Nah, setelah itu kita tunggu proses update dari Alma Linux tersebut untuk mengambil dari repository dasar lah ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sambil kita tunggu, biasanya memakan waktu ya, tergantung server lah ya, kalian milihnya berapa. Saya di sini menggunakan spesifikasi yang dual core 2 GB RAM. Ini ya paling minim lah ya untuk menggunakan apa? Untuk membuat server Node.js, paling enggak ini paling minim. Sebisa mungkin ya 4 atau apa. Ini hanya untuk kebutuhan apa namanya? Pembelajaran saja. Jadi menggunakan spek yang kecil dulu saja. Kita tunggu, masih loading, masih mendownload. Nah, jika sudah selesai prosesnya, kita lanjut ke proses berikutnya. Step berikutnya adalah kita gunakan sudo dnf upgrade -y ya, untuk memastikan bahwa siapa tahu ada aplikasi yang memang harus di-upgrade dari versi yang sebelumnya. Kita coba dulu. Tapi sih biasanya nggak ada sih. Biasanya Alma Linux-nya yang udah terbaru sih. Jadi aman. Nah, yang berikutnya kita pastikan untuk menginstal yang namanya git. Jangan lupa sudo dnf install git -y. Nah, nanti git kita bisa gunakan untuk mengambil project yang ada di GitHub untuk diambil ke server kita. Jadi biar gampang daripada kita harus upload filenya kelamaan, itu mending kita upload project ke GitHub, nanti kita tarik ke GitHub aja. Oke, untuk kebutuhannya sudah. Terus kita bakalan setting tanggal dan jam server. Biasanya defaultnya pasti ini, coba time date ctl itu pasti pakai yang namanya UTC kan. Nah, kita harus ubah ke, karena kita ya WIB lah ya, waktu Indonesia Barat lah ya, Indonesia lah ya, kita pakai yang namanya time date ctl set time zone. Kita ubah time zone nya menjadi Asia/Jakarta.
Oke, kita cek lagi time.ctl. Nah, kita sudah masukkan ke Asia Jakarta WIB +7. Local time-nya ini 20, yang lainnya pasti UTC. Nah, berikutnya kita bakalan tambahkan untuk kroni D ini biar apa namanya tanggalnya benar-benar tersambung ke apa namanya ke jaringan luar yang namanya kroni. Oke, kita coba install kroninya dulu, sudo dnf install kroni ya. Nah, kroninya udah ada, terus sistem ctl enable kroni d now. Oke, lalu chronic max step, lalu ke chronic tracking. Oke, kita sudah masuk ke, bentar, ini tanggalnya. Coba kita cek time.ctl, ada sih. Ini kroni nanti butuhannya buat ya cek ya, kroni. Kroni is software that synchronizes the time system clock with various source and provides time service to the other computer. Intinya untuk tambahan jam saja nanti. Kayaknya sih sudah cukup sih untuk jam, sudah time.ctl. Lalu berikutnya kita bisa menambahkan apa namanya user lain. Kita menambahkan ya, selain daripada kita login nanti pakai root, mending kita bikin akun lain. Jadi tinggal kita sudo add user semisal Hiraya. Oke, lalu kita ubah passwordnya. Ini passwordnya rahasia lah ya, silahkan kalian new password yang baru, lalu ketikkan ulang password yang baru tadi. Kalau sudah, kita tambahkan usernya, ke grup well itu setara sama dengan root gitu loh, Hiraya. Nah, sudah. Kalau misalkan mau lihat etc password nggak salah. Nah, kita sudah dapat Hiraya, kita udah bisa apa namanya menambahkan usernya. Selesai. Lalu berikutnya kita setting firewall, jadi biar apa namanya paling enggak ada keamanan tambahan. Ini keamanan dasar sih paling enggak, dnf install firewall d. Oke, kalau ada muncul ya ketik ya aja, lalu enter, selesai. Lalu kita sistem ctl enable min now firewall d. Ini kita aktifkan firewall d. Jadi kalau misalnya mau ngecek sistem ctl status firewall d, nah firewallnya sudah bisa di apa namanya sudah berjalan. Kalau mau lihat, kalau nggak salah itu firewall min cmd min list min port ya. Oh ya, apa ya, lupa. List. Nah, kita bisa ngelihat yang dibuka oleh firewall itu apa saja. Artinya ada cockpit, DHCP v6 client sama SSH. Yang lainnya masih tertutup, kayak misalkan HTTP, HTTPS atau port-port yang apa namanya seperti port PostgreSQL atau port MySQL. Oke, nanti kita tambahkan beberapa terlebih dahulu. Tapi untuk dasarnya paling nggak firewall sudah ada di server kita, jadi paling nggak udah sedikit aman lah ya. Oke, yang berikutnya kita tambahkan untuk HTTP dan HTTPS. Kita tulis firewall min cmd strip add service sama dengan http strip permanen. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan https juga. Nah, jika sudah, kita reload
firewallnya. Firewall min cmd reload. Nah, sudah. Kalau mau ngecek tinggal yang tadi di atas, firewall cmd strip list all. Nah, sudah, kita sudah membuka port HTTP dan HTTPS. Jadi kalau misalkan kita ngakses bisa, tapi apa namanya, kita belum ada server Nginx untuk menjalankan nih. Jadi ya masih nggak bisa diakses juga. Cuman kalau misalkan mau ngecek, biasanya pakai ini, bisa pakai di Windows itu pakai cmd, kita akses ke telnet, lalu IP-nya, lalu portnya itu 80 ya. Oh, ini kayaknya belum. Oh iya, kayaknya belum ini, tapi udah terbuka, cuman belum ada akses untuk masuk kemana gitu. Portnya udah terbuka tapi nggak tahu kemana. Ini nanti kita tambahkan untuk Nginx, jadi kita install Nginx terlebih dahulu. Oke, lalu install dnf install Nginx -y. Oke, sudah. Lalu systemctl enable strip no Nginx. Nah, Nginx sudah berjalan. Nah, kita coba tes sudah masuk belum, IP-nya kita tes. Nah, kalau misalkan muncul tampilan seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil menginstal Nginx untuk nanti misalkan apa namanya, web server. Jadi misalkan pakai Node.js, nanti pakai reverse proxy, lupa reverse engine apa reverse proxy, lupa. Intinya itu sama. Nanti kalau misalkan mau pakai PHP pun bisa, jadi langsung masuk ke dari Nginx ke PHP gitu. Oke, Nginx sudah. Lalu kita bisa tambahkan certbot. Ini nanti buat SSL HTTPS-nya. Oke, kita coba tes dulu. DNF install certbot Python 3 strip certbot Nginx strip y. Oke, jadi kita install certbot, lalu ada Python 3 karena pasti ini pakainya Python sih, code script untuk apa, SSL-nya sih. Oke, selesai. Lalu kita certbot strip Nginx, enter email address ya. Silahkan kalian masukkan email address kalian, lalu yes, enter domain name. Would you like your certificate? Karena kita belum ada untuk masukkan ke sini, jadi kita cancel dulu, nggak apa-apa. Jadi nanti kita tambahkan ketika sudah kita hubungkan dari apa namanya IP ini ke domain. Untuk saat ini belum, kita tambahkan nanti. Jadi paling enggak kita sudah siapkan SSL, paling enggak biar HTTPS nanti jalan. Kalau sekarang sih masih nggak bisa. Ini ya, coba masih nggak ada tuan, karena memang ya apa, dari IP nggak bisa HTTPS, jadi harus pakai domain. Paling enggak kalau misalkan ini pakai HTTP, nah masih bisa kan Alma Linux Nginx. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan untuk agar nanti setiap beberapa, misalkan setiap hitungannya apa ya, setiap menit atau apa, kita renew apa namanya, certbotnya kita kopikan saja. Ini copy aja, nanti saya tuliskan. Ini panjang sih soalnya. Echo nih kalau nggak salah jam apa ya, jam setiap hari apa ya, hari terus detik apa ya kalau nggak salah, lupa. Pokoknya intinya setiap hari itu ngecek buat certbot new. Nah, kita selesai, kita save, kita enter saja. Nah, sudah. Nanti certbotnya akan secara otomatis mendaftarkan ulang setiap pengecekan setiap hari lah ya. Kalau misalkan sudah expired, nanti otomatis SSL akan di install ulang kembali secara otomatis dari cron ini. Jadi cron job ini namanya. Jadi otomatis dari sistem, kita nggak perlu apa namanya, ngecek manual, apa ngeproses manual, itu nggak perlu. Oke, yang berikutnya
itu pasti kita bakalan install yang namanya Node.js, paling nggak itu Node.js untuk nanti, karena kita akan menggunakannya untuk server Node.js. Oke, kita install terlebih dahulu Node.js menggunakan npm. Untuk menggunakan npm itu kita ini aja sih, nih. Nah, pakai teks ini curl, kita ngambil dari raw GitHub user content npm sh versi 0395 install. Kita enter saja. npm itu gunanya buat apa? npm itu gunanya biar kita bisa menginstal berbagai versi dari apa namanya npm. Jadi misalkan dalam satu server kita menjalankan beberapa versi npm, misalkan kayak versi 20, versi yang terbaru itu ada, coba ya, versi yang terbaru itu kalau nggak salah ke sini. Node.js itu versi yang terbaru itu kalau nggak salah, versi yang terbaru itu yang LTS itu 22, tapi kita bakalan install yang 20 aja, yang paling nggak masih aman lah ya, tengah-tengah lah ya, jangan yang terbaru ada nggak tahu ada masalah atau enggak, paling nggak udah 20 udah cukup sih menurutku untuk project-project. Oke, kalau sudah nvm udah diinstal, terus source titik bash rc, lalu nvm install 20. Source bash rc itu buat kalau misalkan di apa namanya di Windows itu ada yang namanya advanced view advanced, jadi ada yang namanya pet ini kalau misalkan di Windows. Nah, kalau source base rc ini buat nge-refresh petnya yang ada, kan tadi kita udah nambahkan nvm, jadi kita bisa memanggil exe lah, gambarnya aplikasi nvm buat install versi yang Node.js yang versi 20. Nah, kalau sudah kita use nvm use 20. Nah, kita sudah menginstal dan menggunakan versi 20. Nanti kalau misalkan mau ganti ke versi 21 tinggal install lagi yang misalkan nvm install 21 terus nvm use 21, baru nanti kita kalau misalkan mau ngecek tinggal node min version versi 20. Oke. Nah, ini kita Node.js sudah berhasil diinstal. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan lagi. Kan tadi kita sudah menambahkan user yang tadi kita sudah nambahkan user sudo add user yang Heraya. Ya kalau misalkan kalian terserah pakai apa. Tapi kalau misalkan saya tadi yang Heraya, nah kita pastikan bahwa Node.js itu bisa dipanggil oleh user yang lain, karena kemungkinan bakalan nggak pasti bakalan nggak bisa dijalankan Node.js-nya. Jadi kita harus menambahkannya terlebih dahulu menggunakan kita ekspor dulu ini, terus source ini nanti saya akan tambahkan di deskripsi untuk script-scriptnya, jadi kalian tinggal copy saja. Jadi intinya kita ekspor ke home nvm, terus nvm sh notepad yang versi 20, terus ini, terus ini. Oke. Nah, kalau kita cek dulu node min version, nah kita coba masuk ke akun yang Hiraya, sudo min i min u Hiraya. Nah, kita sudah masuk ke Hiraya, kita coba cek node min version. Belum masuk ke nvm min version. Oh, belum masuk. Coba kalau mau kayak sudo su. Oh iya.
Kalau pakai akun root bisa, tapi kalau pakai akun ini kayaknya nggak bisa sih. Harus pakai root. Coba kita coba keluar dulu. Oke, coba kita tes lagi. Pakai putih. Kita login pakai yang Hiraya. Coba node strip version. Nah, bisa kan tadi kayaknya mungkin harus reload dulu atau harus keluar dulu. Itu biasanya kadang ngaruh gitu. Jadi setiap terminal biasanya belum belum terrefresh path-nya gitu. Oke, ini udah bisa berarti aman ya. Oke. Ini kita juga sudah ini pakai Hiraya aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak usah pakai root lagi nggak apa-apa sih. Tapi jangan lupa karena kita sudah menambahkan grup tadi yang well itu setara dengan root. Oke, untuk Node.js sudah kita instalkan. Yang berikutnya kita coba install untuk PostgreSQL. Jadi karena saya lebih prefer menggunakan PostgreSQL daripada MySQL atau yang lain. Saya sarankan untuk menggunakan yang PostgreSQL saja untuk database administrator, database ininya, penyimpanannya. Oke, kita install terlebih dahulu PostgreSQL-nya, tapi kita harus pakai sudo dulu. Salah password. Nah, sudah. Kita install PostgreSQL-nya dulu pakai ini. Ini kita tambahkan repository PostgreSQL dari repository yang ada. Terus kita df modul disable PostgreSQL yang utama, maksudnya kayak kalau nggak salah biasanya ada. Saya ingat saya sih udah ada di utama gitu. Tapi PostgreSQL yang versi berapa kalau nggak salah? Ini saya install yang versi yang terbaru, versi 15 kalau nggak salah. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi biar nggak pakai PostgreSQL, kayaknya defaultnya lama deh, yang versi lama. Jadi kita disable dulu modulnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Agak lama ya. Nah, oke, jika proses sudah selesai, kita install yang versi 15. Nih, sudo dnf install strip-y PostgreSQL 15 dan PostgreSQL ini yang kalau nggak salah yang client apa ya? Ya, ini yang server. Oke, enter. Kita tunggu proses instalasinya untuk versi 15. Ini tergantung koneksi server sih, tapi kalau nggak salah kalau pakai Navacloud seingat saya sih cepet sih. Nah, ini paling kurangnya sini sih, yang murah sih soalnya yang dual core. Oke, selesai. Kita init db, jadi kita install sudo usr ini initialization database lah, jadi bisa database awal. Oke, selesai. Lalu kita aktifkan PostgreSQL-nya. Oke, sudah. Nah, kalau misalkan sudah selesai, gimana caranya biar bisa diakses dari luar, dari misalkan dari internet gitu. Ini hati-hati loh ya, jangan dibuka terus ya lah ya. Ini kita buat nyontohin aja kalau misalkan database-nya udah jalan lah ya. Pertama kita tutup terlebih dahulu, kita stop firewall-nya. Jadi systemctl stop firewall d, systemctl status firewall d. Nah, kita sudah mana ya, inaktifnya. Oke, firewallnya sudah. Oke, pertama kita coba cek menggunakan telnet dulu.
telnet 1 berapa tadi IP-nya lupa. Ini kita paste. Port default PostgreSQL itu 5432. Nah, connection review set karena memang apa namanya, di PostgreSQL itu harus ada settingan tambahannya lagi. Oke, kita coba setting terlebih dahulu. Kalau nggak salah itu di v-etc di mana ya? Bentar, saya lupa. Oke, saya baru ingat. Ini kita masuknya ke cd/var/lib/pgsql 15 data. Nah, kita masuk ke sini, kita update data yang PostgreSQL conf terlebih dahulu. v postgresql.conf, enter. V itu untuk editor lah ya. Nah, kita edit yang mana tadi, yang connection, yang listen address. Ini kita edit pakai tekan S saja, biasanya langsung berubah. Lalu kita ganti menjadi bintang biar langsung ke open semua. Ini agak bahaya sih sebenarnya sih, cuman nggak apa lah untuk kebutuhan development. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan lokal nanti biasanya pakai IP address, jadi pastikan IP addressnya hanya milik kalian saja yang ditambahkan ya. Oke, ini aja pakai misalnya 103.185 terus titik berapa, terus koma misalkan berapa gitu aja. Tapi kalau misalkan saya, karena saya menggunakan jaringan luar internet, jaringan HP, jadi pasti pakai bintang aja lah untuk sementara lah ya. Untuk port biarkan saja di defaultnya saja dulu. Kalau misalkan mau nyeting-nyeting agak ribet, nanti ada yang harus di setting-setting lagi, lalu banyak. Jadi biarkan 543 dulu aja. Lalu wkey, jadi Ctrl C titik 2 wkey, lalu tekan enter. Nah, yang berikutnya kita coba juga edit yang pghpa, v-pghpa.conf. Kita tambahkan yang ini, vir. Ini kita tambahkan lokal all MD5. Jadi kita untuk lokal itu bisa vir dan MD5. Nanti untuk kebutuhan backup dan lain-lain mending pakai MD5 aja untuk login. Lalu berikutnya udah sih kayaknya, coba cek dulu aja, lupa saya settingannya. Coba nanti kita cek dulu. Kalau sudah, kita restart PostgreSQL-nya. System ctl restart PostgreSQL strip 15. Nah, sudah. Kita coba telnet lagi. Nah, connected, berarti kita sudah bisa terkoneksi di database-nya. Oke, bentar, mati macet. Oke, kita tes pakainya Navigate boleh. Oke, kita connection lalu ke PostgreSQL. Karena kita belum bikin database-nya, kita bikin terlebih dahulu. Bikinnya bentar. Oke, kita masuk ke ini lagi, lalu masuk ke Postgres, sudo -i -u Postgres. Nah, masuk, terus create user, misalkan Heraya, create db Heraya, ownernya Heraya. Ini nama database sama nama usernya sama, nggak apa-apa. Terus psql, kita updatekan passwordnya, alter user Heraya with password
Hiraya. Coba error apa enggak, saya lupa. Ya ini kebutuhan development aja ya. Ini passwordnya jangan Hiraya juga, maksudnya jangan yang simple lah ya, sebisa mungkin yang rumit. Oh, aman bisa. Oke, sudah, kita quit /key, lalu kita keluar dari user Postgres. Nah sudah, kita masuk ke root lagi, kita coba teskan, tapi sebelum itu kita copy terlebih dahulu. Nih, kita sini, taruh sini. Portnya pasti defaultnya 5432. Initial database kita pakai tadi, databasenya namanya Hiraya, username-nya Hiraya, passwordnya Hiraya. Kita coba test connection. Oh, ada yang perlu diupdate lagi. Bentar. Kalau nggak salah itu, bentar, ini ada yang kurang di PGHBA-nya. Kalau nggak salah itu diganti MD5 apa ya? Oke, kita restore lagi, coba tes. OPGA, HBA conf, no encryption. Bentar, ini ada yang error. Oh ya, salah. Bentar. Oke, V ini PGHBA. Terus bentar, ini kembali lagi, ini salah ngedit. Ternyata harus nambahin, lupa. Scrum SHA256, Scrum SHA256, kita tambahkan di bawah aja, host all 0.0.0/0 MD5, lalu host all ini pakai tab dulu ya, biar ini .2.2.0 gini apa ya, coba MD5 lagi, lalu kita restart lagi. Nah kita coba tes lagi, bisa nggak? Nah bisa nih, udah bisa masuk. Kita klik OK dulu, terus kita coba buka. Nah udah bisa. Oke, berarti PostgreSQL sudah bisa diakses dari eksternal dan bisa di install, tapi kita harus aktifkan firewallnya lagi. Jadi systemctl start firewall d. Nah kalau misalkan kita cek ini ke sini, nah pasti error kan. Nah kita harus tambahkan port 5432 ke allowed portnya. Kita tambahkan sudo firewall -cmd min add port 5432/tcp strip permanen. Lalu kita reload firewall cmd reload. Nah sudah, kita coba tes lagi. Nah udah bisa kan. Jadi kita buka portnya di 5432, kita buka di firewallnya. Kita coba cek dulu firewall cmd min strip list all. Nah jadi yang kita buka itu ada http, https, ssh, 5432 port TCP. Oke, untuk PostgreSQL berarti sudah berhasil diinstal, dan juga kita sudah nambahkan new user tadi. Nah yang berikutnya kita ada tambahan untuk agar paling tidak PostgreSQL-nya tuh nggak terlalu berat ya, optimalisasi PostgreSQL biar nggak terlalu berat, pakainya PG Bouncer. Jadi ini sistemnya itu dari
apa namanya, misalkan kita ada 10 user dalam satu waktu. Nah, 10 user itu kita pastikan koneksinya tetap aktif, itu namanya apa namanya, polling. Jadi 10 biasanya kan rata-rata kalau misalkan koneksi database itu setiap kali query misalkan select bintang from apa gitu, itu pasti akan membuka koneksi lalu menutup koneksi jika sudah selesai. Nah, kalau seperti itu prosesnya apa namanya, bakalan lama, dan setiap kali buka pasti ada apa namanya, ada delay lah hitungannya lah. Nah, kalau misalkan pakai PG Bouncer ini kita bisa membuka terus 10 koneksi. Jadi kita misalkan kita siapkan 10 koneksi yang sudah terbuka. Nanti setiap orang yang mengquery itu langsung mengakuisisi apa namanya, koneksinya. Kalau sudah selesai kita apa namanya, keluar. Nanti setelah itu ada orang lagi, itu berurutan terus menerus sampai 10. Kalau sudah 10 itu biasanya nambah lagi 10 tergantung dari settingannya. Rata-rata settingan untuk defaultnya sih 10. Nanti kita bisa setting ada konfigurasinya. Yang pertama-tama kita install dulu PG Bouncer-nya. Oke, sudo dnf install strip-y PG Bouncer. Oke, kita tunggu install selesai. Nah, terus kita setting sudo v/etc/pgbouncer/pgbouncer.ini. Nah, yang kita perlu setting itu ada pertama database di sini. Setiap kali apa namanya, kita pun harus menginisialisasikan apa saja database yang perlu di polling. Jadi nggak semuanya database di polling ya, tergantung kebutuhan lah ya. Kalau misalnya mau semua ya nggak apa-apa sih, cuman ya sebisa mungkin jangan lah ya, servernya pun pasti berat kalau misalkan semuanya di polling. Kita tambahkannya dengan konfigurasi misalkan nama databasenya jangan lupa S nih biar bisa diedit. Klik S ya, raya sama dengan hostnya lokal karena kita di lokal, terus 127.0.1, portnya 5432, db name mydb ya. Oke, sudah. Lalu setelah itu kita masuk ke bawah mana ya, ada tambahan lagi. Nah, PG Bouncer ada nggak? Nah, lister address nih kan, kalau misalkan localhost berarti kan di lokal saja. Nah, kalau misalkan kita ya sama kayak yang apa namanya, PostgreSQL tadi lah ya. Jadi nanti kalau misalkan mau dibuka per IP ya tinggal disetting aja sini koma gitu. Tapi untuk sementara kita pakai bintang saja. Portnya pasti 6432 ya, kalau nggak salah sih bisa disetting sih, cuman itulah default aja lah, nggak apa-apa. Terus ada settingan lagi mana ya, nah out type nya MD5. oke, nggak ada masalah. Out file etc PG Bouncer user list txt full mode, mana ya, full mode kalau nggak salah di bawah. Nah, ini full mode kita hapus komentar ya, titik koma lah ya, nilai. Oke, nggak ada masalah. Full mode ke bawah lagi ada max client connection mana. Nah, total number of client that can connect. Jadi kita maksimalkan saja 100 klien yang bisa connect dalam satu waktu lah. Jadi kalau misalkan udah selesai dilepas, terus habis itu orang yang masuk ke koneksinya lagi, ke koneksi database PG Bouncer-nya yang ini, itu pasti akan diambil dari apa namanya, akuisisinya ya, ini pool season-nya. Jadi ada 20
ya anggapannya pool ya kolam lah ya bahasa Indonesia lah ya, 20 kolam. Nah 20 kolam kan udah disiapkan tuh, udah disiapkan tempatnya, tempat koneksinya. Nah setiap koneksi itu bisa nangani 20, setiap kolam itu bisa menangani 10 koneksi dalam satu waktu. Default 20 is good number when transaction polling is in use. In session polling, it need to be number of max client that you want to handle at any moment. Kalau nggak salah 5 apa ya, 20 kali 5 jadi 100, jadi totalnya kayaknya tetap 100 deh. Ininya kayak gitulah ya, kita pakai 20 aja. Nanti kalau misalkan mau apa, tergantung servernya, tinggal dinaikkan aja sesuai dengan jumlahnya. Kalau misalkan saya tes kemarin tuh menggunakan nih yang pakai 3 core 4 GB RAM, itu saya bisa nangani pakai Node.js loh ya. Saya bisa nangani 1000 koneksi dalam berapa ya kemarin ya, 15 detik apa ya kalau nggak salah. Dalam 15 detik itu koneksi ke database langsung lah, koneksi dari Node.js, terus dari Node.js ke PostgreSQL yang polling ini ya, bukan yang PostgreSQL langsung. Itu saya bisa nangani 1000 koneksi dalam satu waktu. Oke, paling nggak udah cukup sih menurutku sih settingan ini lah ya. Nanti kalau misalkan perlu apa tinggi, tinggal di settingan lagi aja. Oke, kalau sudah Ctrl C terus W key, jangan lupa di save. Oke, nah berikutnya untuk apa namanya, kita edit yang user list tadi, yang apa namanya, ini user listnya untuk username password, jadi ini agak-agak hati-hati lo ya, jangan sampai tahu nih etc pg bouncer user list, nggak ada deh, lupa. Ini aja dulu biar apa namanya, filenya ke create dulu. Ini aja dulu. Nah baru kita edit v etc pg bouncer user list. Nah sudah. Nah ini kalau misalkan ini buang aja nih yang apa namanya, tanda kurung siku ini dihapus, jadi tinggal yang petik aja. Nah untuk yang ini itu username-nya Hiraya. Nah untuk passwordnya nantilah ya. Ini ya kalau sudah tinggal bagi aja nih. Saya pause dulu ya. Ini password. Oke, passwordnya jangan lupa ya tadi. Enggak ding, enggak bahaya ding. Ini pakai Hiraya lah ya, pakai default lah ya. Oh pak, udah. Bagi saja. Ya kalau sudah, jangan lupa kita enable PG bouncernya. System CTL enable now PG bouncer. Nah, kalau sudah jangan lupa kita tambahkan ke firewallnya juga. Firewall cmd add port 6432/tcp//strip permanen. Salah, permanen. Nah terus firewall cmd strip reload. Nah udah, kita coba tes pakai navigate lagi. Kita ganti, ini kan kalau misalnya pakai ini masih bisa pakai PostgreSQL. Nah kita ubah jadi 6432. Nah berhasil, berarti PG Bouncer udah bisa. Sebenarnya sih ya kalau misalkan dilihat dari sini nggak ada perbedaan ya. Tapi kalau misalkan nanti ini biar optimalisasi apa namanya, optimalisasi PostgreSQL, jadi nggak langsung ke PostgreSQL, ke polling dulu, biar paling nggak koneksinya nggak buka tutup. Nah nanti untuk konfigurasi apa namanya di Node.js-nya ada tambahan lagi untuk menggunakan PG Bouncer ini, yang polling ini, sistem polling ini. Oke, paling nggak udah cukup untuk optimalisasi PostgreSQL-nya pakai PG Bouncer. Nah udah, paling nggak sudah, berarti oke. Untuk konfigurasi awal dari apa namanya,
server yang untuk Node.js dan tambahkan yaitu database PostgreSQL menurut saya udah cukup. Nanti berikutnya kita bakalan mencoba membuat project untuk menggunakan Node.js dan kita taruh di server ini, dan juga untuk nanti kita juga tambahkan domain biar nanti kita bisa akses. Oke, ini kita copy, kan masih aman. Nah, sip, masih aman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat project Node.js. Saya di sini menggunakan yang namanya nanti itu namanya Svelte. Jadi Svelte Kit, jadi front end dan back end framework lah, framework Node.js menggunakan Svelte Kit. Jadi apa namanya? Biar nggak satu-satu harus bikin back end, bikin front end. Ya, sebenarnya sih bagus dipisah. Cuman kalau misalkan untuk kebutuhan project-project, mending langsung pakai framework saja. Oke, mungkin itu untuk apa namanya tutorial berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye bye.